Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, walaupun dalam keadaan seperti sekarang ini, jangan sampai membuat semangat belajar kita memudar, tetapi kita harus tetap semangat dalam belajar. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini, mata pelajaran matematika wajib, yaitu penyelesaian sistem persamaan linier 3 variabel dengan menggunakan metode determinan. Akan tetapi, sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baik, sekarang kita masuk ke materi. Materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini yaitu penyelesaian sistem persamaan linier 3 variabel dengan menggunakan metode determinan. Nah, apa sih metode determinan itu? Atau determinan itu sendiri apa gitu? Determinan merupakan elemen-elemen yang tersusun atas baris dan kolom dengan dibatasi oleh kurung atau garis mutlak. Nah, metode determinan sering juga disebut dengan metode Cramer. Sekarang kita masuk ke langkah-langkah penyelesaian sistem persamaan linier 3 variabel dengan menggunakan metode determinan. Nah, misalkan di sini ada sistem persamaan sebagai berikut. Nah, langkah yang pertama, ubahlah sistem persamaan linier 3 variabel ke dalam bentuk matriks, yaitu sebagai berikut. Ini merupakan hasil perubahan dari sistem persamaan linier 3 variabel yang telah diubah ke dalam bentuk matriks. Nah, untuk matriks yang pertama itu merupakan koefisien dari variabel-variabel dari setiap persamaan. Nah, untuk kolom yang pertama itu adalah koefisien dari variabel X. Kemudian untuk kolom yang kedua merupakan koefisien dari variabel Y, dan kolom yang ketiga merupakan koefisien dari variabel Z. Nah, untuk matriks yang kedua itu diisi oleh variabelnya. Dan untuk matriks yang terakhir itu diambil dari nilai konstanta dari setiap variabel. Untuk langkah yang kedua, kita menentukan nilai determinan. Nah, yang pertama kita cari dulu determinan dari matriks A atau determinan utama yang disimbolkan dengan D. Ini diambil dari matriks yang pertama. Nah, kemudian di belakangnya itu kita ambil kolom yang pertama, kemudian kolom yang kedua. Untuk mencari determinan dari matriks D adalah dengan menjumlahkan hasil perkalian dari tiap diagonal utama lalu dikurangi hasil penjumlahan dari perkalian tiap diagonal samping. Mana yang merupakan diagonal utama dan mana yang merupakan diagonal samping. Diagonal utama yaitu dari kiri atas ke bawah secara diagonal, dan diagonal samping yaitu dari kiri bawah ke atas secara diagonal. Nah, maka didapat hasilnya sebagai berikut. Selanjutnya kita akan mencari determinan X atau DX. Nah, bagaimana cara kita mencarinya? Kita lihat matriks dari determinan utama yang tadi. Nah, di sana kita ubah kolom yang pertama atau koefisien dari variabel X. Yang kolom pertama itu kita substitusi atau ganti dengan nilai dari konstanta, yaitu D1, D2, dan D3. Maka dapat dilihat hasilnya seperti ini. Untuk mencari nilai dari determinan X atau DX itu sama seperti kalian mencari nilai D atau determinan utama tadi. Nah, seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita mencari nilai dari determinan
Y atau DY. Nah, langkahnya adalah kita lihat determinan atau matriks dari determinan utama. Nah, di sini kita ganti atau substitusi kolom yang kedua atau koefisien dari variabel Y dengan nilai konstanta yang tadi D1, D2, dan D3. Maka didapat hasilnya seperti ini. Kemudian untuk menentukan nilai dari determinan Y-nya sama seperti yang tadi, maka didapat hasilnya seperti ini. Nah, yang selanjutnya adalah kita mencari nilai dari determinan Z atau disimbolkan dengan DZ. Nah, seperti biasa kita lihat matriks utama, kemudian kita ganti kolom yang ketiga. Sekarang kita mencari nilai dari determinan Z atau disimbolkan dengan DZ. Nah, kita lihat matriks yang utama yang tadi. Nah, di sana kita ganti atau substitusi kolom yang ketiga atau koefisien dari variabel Z dengan nilai konstanta yang tadi D1, D2, dan D3. Nah, bisa dilihat hasilnya seperti ini. Kemudian untuk menentukan nilai dari determinan Z, nah hasilnya seperti ini bisa dilihat. Nah, sekarang kita masuk ke langkah yang ketiga. Untuk mencari nilai X, Y, dan Z adalah sebagai berikut. Untuk X yaitu sama dengan dx per d, artinya determinan X dibagi dengan determinan utama. Kemudian untuk nilai Y yaitu didapat dari dy per d atau determinan Y dibagi dengan determinan utama. Dan untuk nilai Z didapat dari determinan Z atau dz dibagi dengan d atau determinan utama. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Di sini kita ketahui sebuah sistem persamaan linear 3 variabel, yaitu X min 2Y tambah 3Z sama dengan 5, itu persamaan pertama. Lalu 2X tambah 3Y dikurangi 5Z sama dengan negatif 16, itu persamaan kedua. Dan persamaan ketiganya yaitu 4X dikurangi 5Y ditambah 3Z sama dengan negatif 4. Nah, langkah pertama kita adalah mengubah sebuah SPLTV ini ke dalam bentuk determinan. Nah, ini merupakan hasil dari perubahan dari sebuah SPLTV ke dalam bentuk determinannya. Nah, lalu kita mencari nilai determinan utama atau kita sebut sebagai D. Nilai determinan utama itu diambil dari koefisien dari tiap-tiap variabelnya. Nah, di sini nilai D-nya itu adalah 1, negatif 2, 3, 2, 3, negatif 5, 4, negatif 5, dan 3. Nah, di sini kita ambil kolom pertama dan kolom kedua, kita simpan di belakang. Lalu, kita mencari nilai determinannya dengan cara dikalikan diagonal utamanya, lalu dijumlahkan, dan dikurangi diagonal samping, dijumlahkan juga. Nah, dan ini merupakan hasilnya. Hasil dari determinan utamanya adalah negatif 30. Selanjutnya, kita akan mencari determinan dari X atau kita sebut sebagai dx. Untuk mencari nilai dx, kita mengubah kolom pertama atau kolom yang memuat koefisien dari variabel X dengan nilai konstantanya, yaitu 5, negatif 16, dan negatif 4. Di sini ditunjukkan pada kolom pertama dan kolom keempat. Nah, selanjutnya kita tinggal mengkalikan diagonal utamanya, lalu dijumlahkan dan dikurangi dengan diagonal samping, itu juga sama dijumlahkan. Maka diperoleh nilai dx atau determinan x-nya adalah 60. Selanjutnya, kita akan menentukan dy atau determinan dari y. Caranya sama seperti menentukan dx, hanya saja yang kita ganti di sini adalah kolom kedua atau kolom yang memuat koefisien dari variabel y, yaitu kita ganti dengan 5, negatif 16, dan negatif 4. Nah, lalu caranya untuk menentukan nilai determinan sama seperti sebelumnya, yaitu dengan cara dikalikan diagonal utama, lalu dijumlahkan, dikurangi hasil dari diagonal samping, dijumlahkan juga.
Nah, di sini diperoleh nilai dy-nya atau determinan y-nya adalah negatif 30. Selanjutnya, langkahnya yaitu kita menentukan dz atau determinan z. Langkahnya tetap sama, hanya yang membedakan di sini yang kita ganti adalah kolom ketiga atau kolom yang memuat variabel z. Nah, di sini koefisiennya diganti dengan konstantanya yaitu 5, negatif 16, negatif 4. Untuk menentukan nilai determinannya, caranya tetap sama, yaitu kita kalikan secara diagonal, yaitu diagonal utama, dijumlahkan, lalu dikurangi hasil kali diagonal samping, itu juga dijumlahkan. Maka, setelah dijumlahkan atau dikurangi, yang kita peroleh dz-nya itu adalah negatif 90. Sekarang kita sudah memiliki semuanya, yaitu determinan utama adalah negatif 30. Lalu determinan x atau dx sama dengan 60. Determinan y atau dy sama dengan negatif 30. Dan determinan z atau dz sama dengan negatif 90. Sekarang kita tinggal menentukan nilai x, y, dan z-nya. Untuk x, caranya yaitu dx per d. Determinan x dibagi dengan determinan utama, yaitu 60 dibagi dengan negatif 30. Hasilnya adalah negatif 2. Untuk y, kita mencari dengan cara dy per d. Determinan y dibagi dengan determinan utama, yaitu negatif 30 dibagi negatif 30. Hasilnya adalah 1. Lalu untuk z, kita peroleh dari dz per d atau determinan z dibagi dengan determinan utama, yaitu negatif 90 dibagi dengan negatif 30. Hasilnya adalah 3. Dengan demikian, himpunan penyelesaian dari SPLTV berikut adalah negatif 2, 1, dan 3. Mungkin cukupkan sekian materi untuk SPLTV dengan menggunakan metode determinan. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari dan berhubungan dengan SPLTV. Dicukupkan sekian untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.